Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat ya di tengah suasana kecewa, suasana sedih juga mungkin kita ikut merasakan apa yang dialami oleh Kadek Aral dan kawan-kawan yang akhirnya gugur di babak penyisihan grup dalam SEA Games 2025. Di mana Indonesia, berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor 3-1, tapi hasil ini, kemenangan ini tidak cukup untuk bisa mengantarkan, Jan Schraven dan kawan-kawan lolos ke babak semifinal. Karena memang kalah menjadi runner up terbaik dari Malaysia yang di pertandingan di hari sebelumnya juga sebetulnya kalah ya 2-0 dari Vietnam. Dan hasil, itu mengharuskan Indonesia menang dengan, margin 3 gol, tapi ternyata marginnya hanya 2 gol ya, lawan Myanmar dengan skor akhir adalah 3-1. Nah, Myanmar berhasil menciptakan gol lebih dulu lewat Oh Min Yao di menit ke-29 lewat satu passing ya yang sangat cantik ke, sebelah kiri penjaga gawang, Dava Pasha, dan ini sulit diantisipasi sehingga bobollah gawang Indonesia dan ini membuat kita semua, gusar ya, para pemain juga mulai panik. Tapi beruntung, Tony Firmansyah berhasil menyamakan di penghujung babak pertama lewat kesalahan dari penjaga gawang Myanmar, bola lepas dari tangkapan dan bisa dicocor oleh Tony Firmansyah untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan, masuk ke babak kedua, barulah di sana tercipta gol yang dicetak oleh Jan Schraven di menit 89 dan juga di menit 90 plus, 6 ya. Oke, kita lihat dulu dari, permainannya, ternyata memang Indonesia meskipun mendominasi jalannya permainan, pegang bola atau melakukan ball possession, tapi sangat sedikit sekali serangan-serangan yang berbahaya ya. Serangan-serangan yang tajam, ada, terobosan, ada tusukan, karena benar-benar, Tony Firmansyah dan kawan-kawan mengalami kesulitan ketika memasuki sepertiga lapangan, Myanmar. Ada berbagai cara sudah dilakukan, berbagai, macam serangan, tapi ternyata sulit karena memang rapat ya. Kita lihat Myanmar compact defense-nya sangat bagus, marking mereka juga sangat oke dan, terstruktur sekali bagaimana lini pertahanan mereka. Dan, terstrukturnya permainan dari Myanmar ini bukan hanya di pertahanan ya, ketika mereka menyerang juga bagus. Transisinya juga, lumayan cepat, dari defense ke offense, bahkan hingga berhasil membuahkan gol ketika tadi diciptakan oleh Oh Min Yao. Nah, ketika mereka kehilangan bola di depan, transisi dari offense ke defense juga, lumayan cepat ya, dan lumayan rapi, para pemain sangat disiplin. Mungkin itu yang menjadi kelebihan Myanmar di, pertandingan lawan Indonesia. Mereka tampil lebih rapi, lebih, terstruktur, terutama dalam bertahan ya, karena memang mereka, banyak bertahan, banyak menahan, dan nampaknya memang mereka membiarkan Indonesia untuk, melancarkan serangan dan juga menguasai jalannya permainan. Mungkin target mereka juga adalah hanya sekedar mencari poin ya, bukan mencari menang dan pengen, lolos ke babak, semifinal. Dan kita lihat Indonesia sendiri, seringkali mengalami kebuntuan, Raihan Hanan juga kesulitan yang biasanya pemain ini punya cara untuk bisa melakukan penetrasi dan juga berimprovisasi dengan skill yang dimiliki, tapi juga, sulit ya, termasuk, Robby Darwish yang juga coba dioptimalkan dari sayap. Mungkin ada beberapa peluang yang didapatkan oleh Indonesia melalui lemparan-lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Robby Darwish dan ini cukup membahayakan ya. Dan memang dari situasi bola mati, kita bisa menciptakan, banyak peluang termasuk gol yang diciptakan baik oleh Tony Firmansyah maupun oleh, Jan Schraven di babak kedua. Kemudian kita lihat juga, Donny Tree, ini mainnya lumayan bagus ya, sangat nyaman dan kita lihat dia posisinya didorong ke depan untuk bisa lebih intens membantu penyerangan dan ini cukup efektif. Donny Tree memainkan peran yang ditugaskan oleh coach Indra Syafri. Dia mampu mendistribusi bola, dengan passing-passing akurat yang dimiliki, entah itu diagonal pass, umpan-umpan terobosan, dan, skill tinggi yang dia punya ya. Nah, kalau kita lihat sendiri dari susunan pemain yang diturunkan oleh Indra Syafri di pertandingan menghadapi Myanmar, ini ada 5 perubahan ya dari laga sebelumnya ketika menghadapi,
Filipina. Bagi gua ini nggak ada masalah sebetulnya soal perubahan, ini biasa ya. Tapi, dari banyaknya, dari masifnya pergantian, starter yang dilakukan, ini juga menunjukkan bahwa tim ini belum punya kerangka utama yang bisa menjadi, the winning team ya, atau tim utama yang diandalkan. Kita lihat materi pemain sebenarnya udah bagus, pemain-pemain yang bermain di U22 ini juga sudah cukup, lama main bersama, di bawah asuhan, Indra Syafri ataupun juga pelatih-pelatih di kelompok usia. Plus ada beberapa pemain senior ya yang juga ikut di, timnas U22 dalam SEA Games. Ada Ivar Jenner, terus juga ada Rafael Strijk, Marcelino emang akhirnya batal. Plus juga ada pemain naturalisasi, ada Dion Marks yang juga, cukup kokoh di lini pertahanan, kemarin dimainkan ketika lawan, Filipina. Nah, padahal kalau kita lihat ya, tim ini persiapannya cukup matang, cukup panjang, kemudian juga, dengan materi pemain bagus-bagus yang tadi bahkan, disebut-sebut sebagai ini adalah skuad yang sangat mewah gitu ya. Kalau kita bandingkan juga dengan kontestan lain, dengan, Myanmar apalagi, yang mereka pemainnya so-so ya, kekuatan atau kemampuan individunya ya biasa-biasa aja, rata-rata air gitu. Dengan Filipina yang bahkan juga, dikombinasikan. Filipina punya beberapa pemain kampus, pemain universitas yang main di kampus-kampus di Amerika, kemudian juga beberapa pemain yang sudah, sering main di timnas senior, ada Sandro Reyes, kemudian juga Santi Rublico, Guimares juga di lini pertahanan. Ini pemain yang sebetulnya, nggak terlalu tanda kutip ya, nggak terlalu istimewa gitu dalam hal skill individu. Termasuk juga Thailand mungkin, Vietnam juga sama, mungkin kekuatan Vietnam lebih ke, fisik, main keras, ngotot, dan juga kolektivitas tim. Nah, rata-rata tim ini punya itu gitu loh, punya kolektivitas tim. Sementara Indonesia, itu materi pemainnya bagus, skill individunya oke, tapi belum punya struktur permainan yang jelas, belum punya sistem permainan yang bagus. Entah itu sistem penyerangan atau, sistem pertahanan. Kita lihat beberapa kali selain tadi, penyerangan juga susah ya ketika mencoba menembus sepertiga lapangan lawan, kesulitan. Karena memang nggak ada sistem penyerangan yang jelas gitu. Masih sporadis, umpan-umpannya masih kayak kita main bola hari-hari aja, nggak ada pakem permainan segitiga atau, direct pass juga yang udah terbiasa antara gelandang dan juga striker yang punya chemistry gitu, yang bisa kasih-kasih, bola-bola kejut gitu ke pertahanan lawan. Serangan-serangannya masih relatif sporadis gitu loh. Nah, ini juga terjadi di lini pertahanan, menyisakan celah, menyisakan ruang yang bisa ditembus sewaktu-waktu oleh tim lawan termasuk, Myanmar yang kemarin juga ketika, tidak banyak peluang yang didapatkan, ketika mendapatkan chance, ini juga mampu, mencetak gol ke gawang Indonesia di babak pertama. Ini yang harus dibenahi bagaimana, eee, kolektivitas bermain, dari timnas ini harus dibangun. Compact defense, kemudian juga bagaimana sistem penyerangan yang bisa efektif gitu loh. Ini yang harus dikuatkan ya, karena sangat sayang sekali kita punya materi pemain yang bagus, tapi kita nggak dapat apa-apa gitu. Timnas U22 atau U23 mereka main di AFF U23 kemarin, terus juga main di SEA Games kali ini. Sebutin aja siapa pemainnya, Jens Schreven, Kadek Arel, Raihan Hanan. Kemarin kita punya Arkan Fikri yang, hari ini cedera, di SEA Games nggak bisa ikut. Donitri, di belakang kita punya Ferrari, kita punya Dion Marks, penjaga gawang ada Dava, ada Cahya, eee, dan ini adalah materi pemain yang sangat luar biasa di klubnya masing-masing gitu loh. Pemain-pemain muda yang sudah punya minute of play yang cukup banyak dan bahkan sebagian tampil reguler. Bahkan kita masih punya 4 lagi yang terpinggirkan, yang kemarin ikut TC, tapi akhirnya nggak kepanggil atau nggak kepilih ya, nggak tembus squad ke SEA Games karena dari 18, terseleksi jadi, 14 orang pemain. Artinya ini banyak sekali kita punya pemain-pemain bagus, tapi kita nggak dapat apa-apa gitu loh. Kita punya generasi emas misalnya kita bilang gitu ya. Tapi ternyata SEA Games kita nggak dapat, AFF U23 juga kita nggak dapat. Nah, ini yang sangat disayangkan. Jadi, ini adalah sebuah, harapan ya dari pecinta bola Indonesia. Ini adalah sebuah masukan gitu bahwa, pengembangannya harus serius.
gitu loh. Harus benar-benar punya punya program yang bagus gitu dan ini yang dibangun adalah sistem, bukan hanya, kita punya pemain bagus, nanti besok ada pemain bagus di Eropa, naturalisasi lagi, nanti besok ada pemain bagus lagi main di Liga Belanda, ambil lagi. Bukan itu sebenarnya esensinya. Mengambil atau menaturalisasi pemain yang punya darah Indonesia, boleh, sah-sah aja, tapi hal yang terpenting adalah, ini disclaimer ya, bukan poinnya bukan itu, bukan soal naturalisasi, ini contoh aja, salah satu, aspek aja, salah satu variabel gitu ya. Dan banyak lagi variabel-variabel lainnya seperti, di liga juga ini, perlu apa namanya, pembinaan dan juga pembenahan yang lebih komprehensif juga gitu, dan sekarang udah bagus, udah track. Nah, balik lagi, yang terpenting adalah sistem permainan gitu. Kita punya kolektivitas tim. Kita lihat, tim-tim di ASEAN yang sekarang mulai berkembang, yang dulu-dulu pasti kita bantai gitu. Myanmar contohnya, dulu-dulu kalau ketemu Indonesia udah nggak tahu bentuknya kayak apa, Laos, Myanmar, cuman nggak tahu hari ini kalau misalnya kita ketemu juga sama, tim-tim lemah di ASEAN, nggak tahu hasilnya akan seperti apa. Mereka berkembang, mereka membangun tim nasional untuk jangka panjang, mereka membangun tim nasional untuk punya karakter bermain gitu loh. Oke, mereka nggak punya bakat sebagus Indonesia, mereka nggak semelimpah stok pemain Indonesia, tapi mereka serius untuk membenahi sistemnya, membenahi karakter bermain mereka. Tipikal kita main bola itu apa sih gitu loh, Jepang, Brazil, Italia, pasti semua punya karakter gitu, karakter permainan dan ini nggak akan dipengaruhi dengan satu 2 orang pemain yang absen, pemain ini cedera, pemain ini jadi karena, timnya sudah terbentuk, sistem permainannya juga sudah terbangun gitu loh. Jadi ini akan menjadi jangka panjang. Nah, gua rasa inilah yang harus dibenahi. Termasuk juga mungkin ini sedikit ya, detail aja, soal pemilihan pemain kemarin, Mauro Zylstra. Oke, pemain ini bagus, tapi bagus juga di level U21 ya atau tim B-nya Volendam dan di tim senior dia belum dapat menit bermain. Eee, Kadang-kadang kita punya barang baru kayak langsung harus dipakai, harus dimainin, padahal yang lama juga, bahkan sudah lebih bagus dan sudah lebih dulu nyetel, chemistry udah jadi gitu sama tim. Gua mau bilang Jens Reven gitu loh. Ini pemain udah main di AFF U19, kemudian di AFF, U23 2025 dan dia jadi top scorer. Dan gua sendiri mengamati, udah melihat pemain ini punya kapasitas yang bagus. Dia, punya insting mencetak gol sangat tinggi dan juga kemampuan finishing yang sangat bagus ya, dan juga dia mainnya luas. Dia itu sangat mengerti banget, teman-temannya. Dia nggak kaku gitu mainnya, matok di kotak penalti, tapi dia bisa melihat, "Oh, teman-teman gua lagi nyerang dari kiri nih, butuh support dari gua," sementara backup dari belakang belum naik. Nah, Jens Reven tuh punya chemistry itu, punya pemahaman itu, dia bermain sangat dewasa gitu loh. Cuma pertanyaan gua, kenapa dalam 2 pertandingan yang jadi starter adalah Mauro Zylstra? Jadi ini kayak perjudian juga gitu, atau tadi gue bilang gitu, kita punya barang baru, ya udah kita padahal ini turnamen yang harapannya memang kita menangkan sebagai juara bertahan nggak mungkin kan, kita cuma pengen coba-coba di sini. Kita harus menangkan, kalau mau coba-coba ya kemarin, kita punya uji coba lawan Mali, itu pun kalah, tapi karena Mali levelnya di atas kita, ya nggak apa-apa, harusnya ini bisa menempa kita supaya nanti lawan yang, eee levelnya sama atau di bawah dengan kita bisa gacor gitu loh. Tapi ternyata ini hasilnya ya, ini juga tidak lepas dari pemilihan pemain gitu, pemilihan starting line up yang juga cukup menentukan gitu loh. Karena apakah juga sebetulnya belum ada nih kerangka utamanya atau kalau mau positive thinking, ya oke 5 pergantian dilakukan di pertandingan kedua karena kita mau kasih kesempatan bermain juga untuk yang lain misalnya, misalnya the worst case-nya hari ini kita gagal gitu ya, tapi yang lain udah pada, ngerasain atmosfer SEA Games gitu atau gimana, gua nggak tahu gitu loh. Tapi ini harus menjadi satu atensi, ini harus menjadi evaluasi, ini bener-bener harus menjadi, perhatian ya. Kalau kita lihat sih dari pertandingannya ya, mungkin beberapa pemain yang cukup menonjol, cukup baik performanya adalah, Jens Reven mungkin. Jens Reven nggak banyak dia, menit bermainnya dia masuk, itu pertandingan langsung berubah tuh, auranya langsung beda dan, serangan dan juga permainan timnas jadi lebih bergairah tuh dan, dia mampu menciptakan gol gitu ya dan serangan-serangan dari Indonesia juga lebih berkembang gitu loh. Tapi, nggak bisa juga sih kita hanya fokus di satu aspek itu aja gitu karena
kita lihat juga bagaimana situasinya udah beda, di menit-menit akhir itu kan udah beda ya, sudah semakin terbuka dan pertahanan dari Myanmar juga udah semakin, terbongkar gitu, beda sama di babak pertama atau di awal-awal mereka masih konsisten, masih, fokus, masih, cukup rapi gitu loh. Ke belakang-belakangnya kan udah mulai bongkar juga gitu. Nah itu, bagian dari akumulasi sih, banyak faktor dan, Jens Schreven ada di situ memanfaatkan peluang yang ada. Terus juga kita lihat Donny mungkin ini juga pemain yang sangat, konsisten ya. Dia, mau dimainkan di beberapa posisi yang beda, entah jadi fullback atau didorong ke depan sedikit untuk menjadi pemain sayap. Ternyata dia bisa main sama baiknya atau mungkin dalam beberapa eksperimen yang dilakukan waktu zamannya Gerald van den Berg juga, dia sempat ditaruh di tengah, baru Frankie Misanya yang ditaruh di kiri gitu ya. Dan dia ternyata tetap main bagus, hanya memang, lebih efektif lagi ketika dimainkan di sayap kiri dan ternyata terbukti ketika main didorong ke depan pun dia masih bisa tampil bagus dan juga, kontribusinya cukup nyata gitu loh. Eee, Mungkin kita butuh 4 atau 5 orang Donny kali ya di pertandingan lawan, Myanmar gitu. Tapi ya pemain-pemain lainnya juga sebenarnya sudah kalau bisa dibilang, effort-nya, etos kerjanya ini semuanya sudah sangat luar biasa, fighting spirit yang ditujukan karena, ini adalah pertandingan terakhir, laga hidup dan mati untuk bisa lolos ke babak, semifinal. Hingga akhirnya itulah hasil yang, kita dapatkan. Timnas U22 harus gugur di babak penyisihan grup. Nah, dari 25 kali Indonesia ikut SEA Games, ini adalah kali kelima Merah Putih tidak, eee, lolos ke babak semifinal atau gugur di fase, grup ya. Dan kalau kita lihat sebanyak, 2 kali sebelumnya Indonesia meraih medali emas atau, menjadi juara atau 3 kali plus 2023 kemarin. Eee, ini pertama kalinya setelah juara, kita nggak lolos fase grup gitu. Kalau sebelum-sebelumnya 2 kali juara itu, kita pasti lolos ke babak semifinal, hanya memang baru di semifinalnya terhenti gitu, jadi nggak back to back ke final gitu. Nah ini kali pertama Indonesia meraih medali emas, lalu di tahun berikutnya, di edisi berikutnya, Indonesia gugur di fase grup. Oke, kita harus berlapang dada bahwa tahun ini Indonesia gagal berbuat banyak di SEA Games di cabang olahraga sepak bola. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan evaluasi supaya, pembinaan, pengembangannya juga lebih terstruktur, lebih, jelas programnya gitu, lebih, apa namanya, progresnya juga benar-benar on the track gitu ya. Karena sekali lagi gue mau bilang sayang kita punya materi pemain yang bagus, kita punya generasi. Kalau bisa kita bilang generasi emas deh dengan ada pemain-pemain hebat yang kita punya sekarang ini, tapi kita nggak dapet apa-apa. Oke. Oke guys, anyway, segitu aja dulu, nanti kita update lagi ya kalau misalnya ada, hal-hal menarik lainnya dari sepak bola nasional pastinya terutama yang berkaitan dengan timnas ya. Dan kita juga sampai hari ini masih nunggu ya, siapa sih pelatih timnas Indonesia. Sekarang sudah mengerucut namanya ada Giovanni Van Bronckhorst, ada juga John Heitinga, tapi John Heitinga juga udah bilang sih kayaknya enggak ya untuk saat ini, mungkin kapan next, mau kali untuk melatih Indonesia. Karena memang turnamen terdekat yang diikuti oleh Indonesia sendiri nanti bulan Maret ya ada FIFA Series, terus juga nanti AFF 2026. Nggak terburu-buru, sebaiknya nggak buru-buru, tapi juga jangan kelamaan gitu, supaya ada kejelasan nih, kita pengen membangun ulang tim nasional kita. Oke guys, anyway jangan lupa untuk, subscribe channel ini supaya makin berkembang dan juga, like, komen, share juga kalau konten ini bermanfaat. Adios. Bola Amerika berakhir pada pukul 19. Kita saat Kita ngomongin